Salam tangguh, siap siaga. Warga tangguh, sini merapat nih. Iya, merapat di sini di podcast Bincang Tangguh Bencana kali ini. Tentu ada Isya Dewi dan saya saat ini berada di sisi selatan Coffee and Eatery. Menikmati suasana yang rindang banget di sini ya kan. Ada suara gemericik air, duduk-duduk santai sembari menunggu kalau ada mangga yang jatuh dari pohon bisa dibawa pulang ya. Itu bonus, rezeki nggak boleh ditolak. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana peran Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB dan dunia usaha. Jadi harus ada kolaborasi ya dalam menuju Jogja yang tangguh bencana. Jadi hari ini tamunya rame ini. Rame-ramean nanti akan ngobrol dari sisinya masing-masing. Kita akan bersama dengan Ketua Kadin Kota Yogyakarta, ada Bapak Aji Karnanto. Kita Selamat juga sore. bersama dengan Ketua GIPI DIY, Bapak Bobi Ardianto Setio Aji. Dan satu lagi kita juga bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Gregorius Sri Wuryanto, Magister Arsitektur, Koordinator Bidang Pengembangan Program FPRB Kota Yogyakarta. Apa kabar Bapak bertiga? Baik, sehat-sehat. Tangguh kabarnya? Tangguh. Super tangguh ya. Jadi kendala apapun itu hanyalah dinamika dalam kehidupan. Betul ya Pak ya? Ya kan, kalau kita mau ngobrol harus semangat dulu ya warga tangguh ya. Jangan jiper duluan. Nah, ini kalau dengan tema yang diangkat kali ini, bagaimana FPRB dan dunia usaha itu berkolaborasi menuju Jogja yang tangguh bencana. Kalau dari Pak Aji, dari Kadin Kota ini sebenarnya melihat menyoroti Jogja itu seperti apa sih, dan yang tangguh bencana dari sisi usaha kalau Jogja bagaimana nih Pak Haji? Monggo silakan. Terima kasih, Mbak. Sebetulnya fase bencana itu kan ada 3 fase menurut kami. Jadi adalah fase sebelum bencana, fase bencana, kemudian pasca bencana. Kalau di fase sebelum bencana, kita mendukung kebijakan dan program pengurangan bencana. Kemudian menyediakan sumber daya, inovasi, dan teknologi, kesiapan dan edukasi pada masyarakat dan UKM. Ya. Kemudian pasca bencana, kita mendukung logistik, dana, dan tenaga saat terjadi bencana. Kemudian yang ketiga adalah fase pasca bencana, pemulihan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap terdampak. Itu menurut kami dari sisi pengusaha ataupun dari sisi teman-teman di UKM. Mungkin itu Mbak. Seperti. Ya. Jogja tangguh, apakah sudah bisa terwakili dengan tadi yang Bapak sampaikan? Saya pikir kalau ketiga fase itu dilalui, saya pikir kita masih bisa segera kembali eksis kalau memang nantinya ada bencana yang ada resiko terjadi gitu ya. bencana. Tapi insya Allah bahwa Jogja akan baik-baik saja. Siap. Nah, ini ada Ketua GIPI juga, Ketua GIPI DIY nih Pak Bobi ya. Para pelaku industri pariwisata ini kan pada saat dulu terjadi pandemi itu kan merasakan bagaimana langsung ngedrop barang-barang, tapi kemudian juga bisa bangkit bersama-sama. Bisa dikatakan di DIY ini yang paling cepat untuk recovery-nya Pak Bobi ya, betul ya, di Indonesia ini ya. Kunci apa sih ketangguhan yang dimiliki DIY sendiri ini Pak? Ya, satu kunci yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain. Kita itu guyup rukunnya luar biasa solid. Dari masyarakatnya, semua pemangku kebijakan ya, itu saling membawa dalam menghadapi semua bencana. Kita pernah memiliki satu story yang positif dulu masalah gempa. Bagaimana di gempa Jogja dulu recovery-nya juga ada lebih cepat gitu ya dibanding beberapa daerah yang mengalami hal yang sama. Tentunya kunci ini yang kita miliki bersama. Yang kedua, saya pikir DIY dan masyarakatnya, terutama juga kota, menyadari bersama bahwa kita sebenarnya kan hidup juga dari pariwisata gitu. Ya. Karena pariwisata itu sangat sensitif gitu ya, dengan beberapa isu negatif masuk kebencanaan. Ya. Nah, ini yang menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita kolaborasikan bersama, menjadi satu kesiapan kita sebagai tuan rumah dalam menghadapi bencana. Baik masyarakatnya ataupun nanti kesiapan kita juga menanggung jawab wisatawan yang akan hadir sebagai tamu kita. Sehingga saya pikir
kota bisa menjadi destinasi yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan terhadap tamu yang datang di sini, itu menjadi satu hal yang kita harapkan bersama. Ya, kalau tadi Pak Bobi menyampaikan industri pariwisata ini bisa dikatakan ini adalah industri yang sensitif, dengan satu kalimat, satu unggahan konten mungkin akan terpengaruh. Tapi para pelaku insan pariwisatanya nggak sensitif kan ya Pak ya? Atau sensian juga nih. Oke. Iya. Gimana Pak Greg kira-kira nih? Sensual. Depannya sama-sama sen, tapi kok ujungnya berbeda gitu. Pak Greg, cerita Pak Greg terkait dengan forum pengurangan risiko bencana ini seperti apa sih? Kegiatan-kegiatannya juga, programnya seperti apa? Ya, FPRB Kota Jogja ini kan sebenarnya masih dibentuk di tahun ini, kira-kira bulan Februari, tapi memang semangatnya sudah lama sebenarnya. Jadi FPRB ini kan diharapkan bisa menjadi satu wadah untuk semua pihak yang multi elit gitu ya, ada akademisi, pemerintah, komunitas, masyarakat, media, itu bisa berkolaborasi dengan sesuatu yang lebih solid gitu ya. Jadi mitigasi artinya kita mengurangi risiko bencana. Ya. Tangguh, kota yang tangguh itu berarti masyarakat itu sudah paham juga mengetahui tentang bencana, dia paham ngapain bencana itu, bahkan bisa diidentifikasi ini penyebabnya apa dan dampaknya seperti apa. Walaupun kita nggak pernah bisa memprediksi bencana gempa itu berapa besar, cuma buat tujuannya ketika terjadi itu juga menjadi satu PR di mitigasi. Sehingga kalau harapan kita dengan FPRB ini bentuk kolaborasi dengan Pak Bobi, dengan Pak Aji ini bisa lebih konkret dan operasional. Karena di situasi bencana itu kan masyarakat Jogja itu punya aset lokal yang luar biasa bernama Gunung Broken dan Solid. Cuma itu pastinya belum cukup. Yang dibutuhkan lagi adalah koordinasi. Karena setiap orang itu bersemangat untuk membantu ketika terjadi bencana. Cuma bagaimana biar tidak tumpang tindih atau tidak berat, itu yang kita kurangi dengan forum ini. Jadi program kami nantinya memang lebih banyak berdialog, berkomunikasi, lalu platform kolaborasinya seperti apa. Sehingga ketika tadi ada fase-fase, karena itu kita bisa lebih lebih konkret berkolaborasi dengan sesuatu yang operasional. Ini kan baru di tahun ini, walaupun pemikirannya sudah ada jauh lama gitu ya. Jadi programnya ke depan ini masih dalam tahap penyusunan atau gimana Pak Greg? Kami sudah melakukan jelas dialog ya. Kemudian memang akan disusun grand design tentang konsep ketangguhan yang kemudian kalau di bagian kami lebih pada mitigasinya, termasuk nanti bagaimana kita bertemu dengan banyak multi-heritage pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan stakeholder untuk berbagi peran. Dan itu menjadi semacam SOP gitu ya. Jadi ketika terjadi, ya kita nggak nyuwun kayak bencana itu, kita tahu siapa di mana ngapain. Jadi harus berkoordinasi dengan siapa, itu menjadi lebih clear dan lebih jelas. Harapannya lebih satset tanpa ada konflik-konflik yang nggak perlu. Ya, efisien ya, jadi ya bisa efisien cepat, tepat, efektif, efisien gitu. Kalau ini kan diskusi-diskusi sudah mulai dilakukan gitu. Kalau misalnya sinergi yang nanti akan spesifik terkait dengan tahap penanggulangan bencana, misalnya contohnya seperti apa? Kalau kerjasama dengan dari rekan-rekan di pariwisata, bentuknya akan bagaimana itu nantinya? Kalau di penanggulangan itu dia secara spesifik bukan di wilayah kami, kami mitigasi. Tetapi kita menyiapkan apa-apa yang bisa dilakukan teman-teman ketika di proses penanggulangan bencana itu sendiri. Jadi kita menyiapkan kebijakan juga dari sisi regulasinya ya. Karena kota juga masih punya sedikit perangkat untuk operasional di lapangan, pelindungan hukum juga untuk para relawan juga masih dibutuhkan. Iya betul. Karena kalau terjadi apa-apa juga mereka butuh dilindungi juga keselamatan kesehatan dan sebagainya. Jadi kita menyiapkan perangkat itu agar risiko-risiko yang nggak perlu itu bisa dikurangi. Nah, dengan teman-teman pengusaha ini, baik dari GIPI, tentunya karena wisata ya, kemudian dari Kadin, itu sangat penting karena kita tuh perlu bersinergi dalam memberikan partisipasi ya, peran. Baik itu berupa supporting financial atau in kind gitu ya. Jadi partisipasi tidak harus misalnya kayak akademisi. Dia mungkin tidak berupa cash money gitu ya. Tapi supportnya bisa pada kompetensi, keahlian, dan itu bisa menjadi bagian dari tadi konsep membangun modul
penanggulangan bencana, seperti apa SOP-nya, itu menjadi bagian dari rekonstruksi dari. Dari pengusaha, ya mereka selain mungkin juga diharapkan mensupport dari sisi financial atau fasilitas, tidak harus tadi flash money, jadi misalnya fasilitasi, misalnya hotel atau apa untuk Menampung. tamu, dan juga peran dalam memberikan kontribusi pada permasalahan diri mereka apa? Ya. Karena sering nggak nyambung itu. Pemerintah mungkin hanya menduga, ini padahal realitanya mungkin beda Mas Bobby. oke. Jadi yang kita perlu jembatani sebenarnya itu. Ini juga untuk partisipasi. Jadi tidak harus melulu selalu uang atau dukungan yang ini. Kadang-kadang kalau pengusaha dikasih untuk mitigasi udah mikirnya wah ini proposal stop map merah ya. Nggak seperti itu. Jadi ini menjadi satu kebutuhan bersama. Saya kira itu Mbak Isa yang awal-awal mau kita lakukan. Ya. Baik, kita sampai di Pak Greg dulu ya. Monggo bisa diunjuk dulu. Warga Tangguh juga jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Habis beberapa yang lewat berikut ini. Baik warga Tangguh, lanjut lagi ya kita ngobrol di podcast Bincang Tangguh Bencana. Tentunya saya masih bersama dengan 3 orang tamu saya di kesempatan kali ini. Ada Pak Aji, Pak Bobby, dan juga Pak Greg ya. Tadi Pak Greg banyak bercerita juga apa yang sedang diupayakan oleh rekan-rekan di FPRB gitu. Terutama juga harapannya akan ada kolaborasi dengan dari bidang usaha, dari GIPI, dari Kadin juga. Nah, melanjutkan ini Pak Bobby, kalau tadi yang disampaikan Pak Greg kan di antaranya yang diharapkan nanti perannya kolaborasi dari para pengusaha industri pariwisata itu tidak selalu harus yang berupa uang atau materi, tapi ada hal lain juga. Jadi kalau dari rekan-rekan pariwisata sudah menyiapkan apa saja nanti ke depannya untuk kolaborasi? Ya, tentunya kalau dari internal kami di pariwisata, dari masing-masing unit bisnis kami sudah melakukan beberapa pelatihan yang dikerjasamakan dengan pihak terkait untuk isi hal itu. Yang kedua, memang kami membutuhkan forum ini. Ya, kembali lagi tadi Pak Greg memberikan garis bawah tentang koordinasi. Karena untuk hal emergensi perlu terkoordinasikan dengan baik, agar apapun yang akan kita lakukan menjadi efektif. Yang kedua, ada satu hal yang dibutuhkan oleh kami, samping itu juga oleh wisatawan sendiri, adalah kejelasan. In case terjadi sesuatu di Jogja, wisatawan ini harus berbuat apa? Kemudian menghubunginya kemana? Ini menjadi satu contingency plan yang seharusnya memang menjadi satu yang terinformasi dengan baik ke wisatawan. Ini harapan kami yang kedua. Yang ketiga, memang secara informasi, karena kembali lagi pariwisata tadi cukup sensitif, agar ada informasi satu pintu gitu ya, tentang kondisi Jogja, baik itu terkait dengan kebencanaan, terkait dengan apapun yang menjadi sensitivitas di pariwisata, itu akan keluar informasi satu pintu. Nah, ini bagian dari koordinasi, dan satu koordinasi untuk kejelasan bersama dan untuk apa yang kita bisa lakukan dalam menanggapi kebencanaan, tentunya menjadi respon kecepatan kita untuk melakukan sesuatu. Ini harapannya, dan dengan forum ini saya pikir ini menjadi satu good news juga buat kita semua, agar nantinya Jogja menjadi benar-benar destinasi yang tangguh bencana dan menjadi destinasi yang bertanggung jawab. Oke, siap. Sebelum itu Pak Bobby, ini berarti sebelum kemudian mulai akan ada koordinasi, kolaborasi dengan FPRB ini, lalu seperti apa teknisnya di lapangan, kendala yang terjadi, dan harus koordinasinya saat ini kemana? Ya, selama ini kami masih lakukan secara parsial, dan ini saya pikir pasti kurang begitu efektif pada saat memang kami lakukan secara parsial. Tetapi ini kami menyambut baik dengan adanya forum ini, akan lebih mengakselerasi dari sisi koordinasi tadi, dan harapannya ini bisa dilakukan juga di seluruh kabupaten kota gitu, sehingga pada saat wisatawan tadi berwisata di kota, kemudian di kabupaten yang lain, terjadinya juga akan dengan satu koordinasi yang akan lebih. Harapannya itu, dan ini kembali lagi kami sangat berharap mungkin
ke depan lebih akan ada implementasi Ya, itu, sehingga biar segera bisa koordinasi itu akan terbentuk dengan baik, terutama di kota, karena crowd-nya di kota cukup tinggi gitu ya, karena bicara pariwisata nggak akan lepas dari crowd-nya kota yang sangat tinggi, sehingga resikonya juga pasti juga akan jadi lebih tinggi. Nah ini dengan adanya ini kami menyambut baik dan kami siap berkolaborasi. Oke, Yogyakarta kota ini masih menjadi center of interest ya. Untuk yang sekitar, untuk kabupaten sekitarnya gitu ya. Baik, kalau dari Kadin ini kolaborasinya kan seperti apa dengan FPRB Pak Haji? Ya, kalau harapan kami, karena kalau kita bicara Kadin adalah bicara orang usaha. Jadi kami sangat intens terhadap UMKM yang ada, yang apalagi yang kalau seandainya terjadi bencana, mereka yang paling berdampak. Tetapi bagaimana cara kita koordinasi baik dengan pemerintah maupun dengan stakeholder yang ada, mereka cepat bisa pulih dan bersemangat lagi, karena apapun tadi yang Mas Bobi juga katakan, koordinasi itu sangat penting, karena memang ya kita terutama karena mohon maaf pengusaha di kota Jogja pun terbanyak adalah UMKM. Nah itu perlu kita perhatikan, dan mungkin adanya pelatihan, kemudian adanya pendampingan oleh pemerintah untuk mereka apabila berdampak itu segera bangkit dari keterpurukan maupun dalam situasi kondisi yang memang mereka harus siap setiap saat. Bahkan komunikasi dengan teman-teman baik di pariwisata itu juga harus kita lakukan, karena apapun semuanya akan berdampak yang sama. Mungkin ya, Pak Haji, juga terjadi satu potensi bencana gitu ya di kota Yogyakarta ini. Dari rekan-rekan pelaku usaha itu paling terdampaknya atau resikonya seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kita melihat karakter teman-teman di Jogja itu cukup tangguh, dalam arti mereka cepat bisa menyesuaikan kondisi yang ada, dan mereka setahu kami pengalaman yang kemarin dengan kekompakan, gotong royong yang kuat, mereka cukup bisa segera punya effort lagi untuk bangkit. Nah ini yang perlu kita dorong, bahkan pendampingan oleh pemerintah maupun pelatihan-pelatihan yang mungkin dibutuhkan oleh mereka. Oke, baik. Pak Greg, ini kan FPRB kan sudah menyusun satu rancangan gitu kan ya, nanti regulasinya akan seperti apa, itu berarti termasuk juga memetakan juga potensi-potensi bencana yang mungkin akan terjadi dan juga akan berdampak ke rekan-rekan baik itu pelaku pariwisata ataupun dunia usaha, begitu Pak? Ya, jadi memang salah satu kontribusi besar itu adalah membantu pemetaan dampak, termasuk lokus-lokus yang potensi terdampak itu, termasuk seperti tadi ya, pelaku. Nah, ini koordinasinya akan luas ya, nanti dengan pemerintah dengan OPD apa yang terkait. Ya. Ini beberapa waktu yang lalu kami itu sudah melakukan BIMTEK, bimbingan teknis dengan memang diselenggarakan oleh BPBD Kota Jogja, yang intinya itu teman-teman OPD. Jadi ternyata itu tentang kebencanaan ini belum semuanya bisa memahami menjadi operasional ya, dari pihak OPD. Nah dengan adanya BIMTEK ini kita lebih paham, paling nggak dari sisi pemerintah sendiri, government itu mereka detail sekali. Oh ternyata kalau ini dinas sosial kemana, ini di cover sama siapa, itu menjadi satu persoalan yang tidak hanya secara konsep tapi juga teknis di lapangan. Nah belum lagi nanti dengan pihak ini ya, masalah komunikasi tadi, informasi bencana ini juga perlu strategi loh, hanya memberikan ke wisata jangan sampai menjadi bumerang ya. Ini ya. Jadi ini persoalan masalah communication juga menjadi satu peran tersendiri dari media misalnya. Media jadi salah satu stakeholder kita juga. Nanti teman-teman media kayak ini ya, acara kita ini kan literasi publik ya, tentang situasinya, tentang siapa yang berperan di situ, apa partisipasi mereka dan kemana kita mesti memberikan kontribusi. Nah FPRB mudah-mudahan ini bisa menjadi satu hub gitu ya, untuk bertemunya banyak keinginan baik itu, agar terkoordinasi dengan lebih bagus. Karena kerja cepat tapi tidak terkoordinasi juga berisiko. Tapi kerja yang terorganisasi tapi tidak ada action yang pasti juga itu hanya teori. Jadi kita berusaha menggabungkan itu sinergi yang tadi, sehingga aset Jogja yang
modal sosial sosial. gotong royong ini luar biasa. Luar biasa. Sudah itu hebat sekali. Nah ini kita buktikan lah kalau bencana ya. Ya mudah-mudahan nggak ada bencana. bencana. Iya, betul. Mudah-mudahan tidak ada bencana. Tapi memang dari tadi ya sejarah yang dulu pernah terjadi ada bencana di Yogyakarta memang menunjukkan bahwa Jogja ini tangguh gitu. Betul. Masyarakatnya adaptif dengan kondisi apa langsung menyesuaikan yang cepat. Injil terus ya Iya. Pak Ajeng ya. Jadi apa yang bisa aku lakukan dulu sekarang ini Iya. ya itu dilakukan dulu gitu. Itu memang semangat turun-temurun seperti itu gimana ya? Lokal wisdomnya ya Pak Bobi ya itu Iya. ya. Kalau bahasa saya itu DNA-nya memang gitu. Iya. DNA-nya Kalau bahasa kayaknya itu kan memang darahnya nggak tahu ya, kita sedulur kabeh. Iya. Iya. Apalagi kalau pas kondisi, kalau normal mungkin agak berantem sedikit, tapi Iya. begitu ada Terjadi kesusahan, iya. itu lupa semua Iya. konflik itu. Tapi berantem dikit tuh malah mesra lagi Pak Greg. Iya Pak Bobi ya. Bikin cinta kan. Biar lebih cinta. Jadi berantem dikit nanti biar kangen. Iya. Gitu. Nah Pak Bobi misalnya terjadi satu apa ya, ada satu resiko dalam industri pariwisata itu. Contoh misalnya kan bencana macam-macam ya. Ada bencana sosial juga atau gagal informasi gara-gara ada yang bikin AI aneh-aneh Iya. gitu kan, itu juga menjadi satu resiko juga itu ya. Apa yang nanti upaya yang akan dilakukan nih dari rekan-rekan pariwisata seperti apa langkah-langkahnya? Sebenarnya ini yang kami harapkan seperti tadi forum ini itu bisa seperti halnya kayak krisis center sebenarnya. Iya. Karena krisis center ini kan bisa dari berbagai hal, artinya bencana juga masuk di kondisi krisis, informasi tadi, Iya. apapun itu, Iya. karena itu yang kami butuhkan. Nah, ini sebenarnya kami selalu mendorong ke semua pihak yang terkait untuk segera bisa berkolaborasi bersama dalam satu koordinasi, karena itu penting sekali lagi Ya. bahwa Jogja ini sangat tergantung kehidupannya dari dua engine ekonomi, baik pariwisata dan pendidikan. Yang ini perlu dibangun dengan informasi yang up to date, kemudian juga perlu juga untuk memberikan satu trust kepada siapapun yang akan datang ke Jogja adalah kesiapan kita menjadi tuan rumah itu sejauh mana siapnya. Nah ini yang sekali lagi kalau kami dari internal industri secara personality bisnis kami, karena kami ada beberapa faktor yang harus kami penuhi dalam persyaratan, sehingga untuk kami menanggapi bencana kami pasti siap dalam lokus kami masing-masing. Tetapi kan kami tidak bisa berdiri hanya sendiri dalam lokus kami. Tetapi bagaimana kita berbicara dengan lingkungan. Nah tadi dalam forum ini yang harapannya untuk kami mengkoneksikan dengan lingkungan agar pergerakan pariwisata sendiri ya akan terampu dengan koordinatif ini tadi. Sekali lagi kami inilah bedanya sebenarnya Jogja dengan daerah lain, bahwa satu hal yang menjadi selling point adalah Jogja ini di samping aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Ini yang kami selalu coba dorong sehingga menjadi selling point terhadap Jogja terhadap wisatawan. Kurang lebih seperti itu. Kalau berbicara mengenai standar minimum kesiapsiagaan gitu dari para pelaku usaha, dari sisi GIPI itu yang seperti apa standar minimumnya? Kalau dari Kadin juga yang seperti apa? Saya ke Pak Aji dulu Ya, silakan. kalau kita standar minimal, kita melihat dari teman-teman yang pernah terjadi, itu mereka semangat untuk bangkitnya itu cukup tinggi. Jadi tantangan bahwa bencana itu adalah suatu tantangan dan mereka bisa melalui tantangan itu dengan semangat yang luar biasa dan komunikasi antar mereka cukup bagus. Jadi memang tadi dikatakan Pak Greg bahwa Jogja ini kalau dari sisi normal saja mungkin ada istilah percikan-percikan sedikit, tapi begitu terjadi bencana seperti kemarin mereka cukup bisa kompak dan Udah nggak saling cek KTP tolong lagi ya, Pak ya? mereka cukup semangat untuk pulih dan berkarya kembali. Ya, ini kalau pelaku pariwisata seperti apa ini Pak? Tapi nanti ya Pak ya, kita jeda dulu nih, sayang nih kentang gorengnya keburu dingin ini Pak Bobi ya. Nah ini warga Tangguh juga jangan kemana-mana, yang mau beli cemilan dulu, beli dulu, nanti kita lanjut lagi ngobrol lagi di podcast Bincang Tangguh Bencana.
Ya, warga Tangguh, merapat lagi yuk. Kita lanjut lagi di podcast Bincang Tangguh Bencana. Tentunya masih ada Pak Greg, Pak Bobi, dan juga Pak Aji. Warga Tangguh yang mau berikan komentar, boleh tuliskan komentarnya. Memberikan masukan boleh juga disampaikan via komentar ya. Sekarang ini eranya bebas kita untuk memberikan pendapat. Yang penting bertanggung jawab ya. Jangan asal komen-komen tapi nggak nyambung ya. Misalnya kita ngobrol tentang FPRB, bagaimana kolaborasi, tapi komen tentang kentang gorengnya kurang banyak Mbak. Ya. Itu curahan hati saya itu ya warga Tangguh ya. Itu bukan komentar Anda. Nanti pesan sendiri ya. Jangan malu-maluin. Kode, ini kode ya. Pak Bobi, jadi kalau dari rekan-rekan pariwisata ini standar minimum kesiapsiagaan seperti apa Pak? Ya, kalau di kami kan sisi keselamatan tingkat 3 kan ada sertifikasinya. Ya. Pasti standar kami tersertifikasi. Nah tadi makanya kenapa baik itu di internal karyawan kami, termasuk sisi mitigasinya, di lokus pekerjaan kami, itu semuanya pasti ada sertifikasinya. Yeah. Sehingga ini menjadi bagian standar industri kami di pariwisata. Yang kemudian kan tadi yang saya sampaikan konektivitas dengan ring selanjutnya, dalam artian itu dengan di luar lokus di perusahaan kami tentunya itu menjadi satu langkah koordinatif yang tinggi. Makanya kenapa dalam skup kecil kami kalau misalnya dan contoh di teman-teman di industri perhotelan itu selalu punya nomor telepon untuk tadi contingency plan. In case misalnya terjadi sesuatu, ini teleponnya kemana, rumah sakit terdekat mana, polsek terdekat mana, vaskes terdekat mana, itu bagian dari langkah mitigasi. Nah tentunya dari MDU ini yang mungkin nanti bisa menjadi akselerasi sebuah terjadi. Jika nantinya itu menjadi satu langkah terburasi dalam satu struktur yang lebih besar. Dan tadi seperti karena kita yang kita pikirkan bahwa bencana ini kita tidak tahu datangnya kapan. Anytime bisa terjadi. Betul. Dan dimanapun terjadi, baik itu masyarakatnya, wisatawannya, dimanapun tahu mau berbuat apa dalam menghadapi situasi itu yang menjadi penting. Maka dari itu edukasi itu yang sangat kita butuhkan. Kalau di lokus kami ada tuh titik kumpul, Iya, betul, seperti betul, apa betul. itu di dalam lokus kami sudah ada. Jalur evakuasi itu sudah ada ya. Hingga dalam skup yang lebih besar lagi tadi kenapa di FPRB ini kami sangat-sangat mendukung itu karena kami membutuhkan itu gitu ya untuk langkah koordinatif selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik Pak Greg, kalau saat ini dari FPRB ini masih ada kendala atau tantangan apa Pak yang dihadapi? Ya karena volume substansi yang harus kita garap itu masih harus kita pastikan dulu frame-nya kayak apa. Karena memang kadang-kadang FPRB juga masih dimengerti sebagai nanti ikut di penanggulangan bencana. Mereka kami lebih ke mitigasinya, jadi itu bagi kami. Nah, salah satu yang kami juga perlu tahu situasi real dari teman-teman di TV atau di Kadin itu adalah sumbatan-sumbatan komunikasi. Jadi mereka seperti kerja sendiri-sendiri selama ini. Artinya saya informasikan harusnya itu diberikan oleh pelayanan kota. Ingat kota yang ramah itu juga ramah informasi. Ramah informasi juga betul. Sebagai contoh nih ya, ini penting real tapi kita belum punya tentang cuaca. Ya. Kita beberapa kali mengalami cuaca ekstrim dan tidak ada informasi publik betul. Pada wisatawan misalnya ada kita punya banyak video drone atau apalah media yang bisa dilihat publik. Betul. Dan bisa misalnya cuaca, kelembapan berapa, apa yang mesti dilakukan. Ya. Itu kita sebagai kota wisata belum ramah tentang informasi. Padahal sangat dibutuhkan oleh mereka untuk misalnya mengatur acara atau paling enggak dress code lah. Ya, yang betul. satu persoalan kecil tapi itu sangat penting. Sebagai sentuhan keramahan dan ngayomi. Betul. Nah, ramah informasi ini perlu dikelola. Itu salah sebagai contoh. Kemudian yang lainnya tentang tadi emergency itu juga edukasi publik. Di tiap keluarga mungkin apakah sudah dibiasakan untuk memiliki emergency kit? Kalau terjadi apa-apa, setiap anak sudah menyiapkan apa yang harus dibawa, baju, makanan yang secukupnya gitu. Sampai pada dokumen-dokumen yang satu penting. tas kecil yang betul. Dan kemudian juga di birokrasi. Ketika ada kejadian luar biasa, dokumen hilang semua. Apakah birokrasi kooperatif untuk memberikan layanan extraordinary itu? Dan ini semua menjadi satu kesadaran bersama yang kolaboratif itu sehingga semua itu tentang nek apa-apa aku suka mikir saya nggak perlu mikir lagi dokumen itu gimana karena sudah dibantu oleh pihak-pihak yang memang di bidang itu administrasi atau birokrasi.
Nah ini contoh bagaimana praktek operasional berkolaborasi. Betul ya. Nanti kalau bisa terlaksana itu jadi nggak rumit lagi segala sesuatu. Jadi lebih tenang juga berkegiatan. Tangguh seperti itu ya Pak Greg ya. Seperti itu. Iya. Tangguh seperti itu ya. Tapi saya jadi ingat nih, saya belum nyiapin koper di rumah sendiri tadi. Oh, iya. Pak Bobi mau pulang dulu, mau nyiapin dulu, saya koper. tunggu nanti. Atau nanti dibawa lalu unboxing di sini ya, biar warga Tangguh Betul. lihat isinya apa saja. Apa? Evakuasi. Oh jangan malah mau evakuasi isinya ya. Ya sekali lagi untuk warga Tangguh boleh berikan komentar juga ya. Mau request mungkin nanti Pak Greg hadir lagi di podcast berikutnya boleh, Pak Bobi lagi, Pak Aji lagi juga boleh, disampaikan saja pokoknya ya. Atau mau ini info ada diskon menginap di mana gitu nanti biar disponsori juga dari Pak Bobi ya Pak Bobi. Bisa ya Pak ya? Oh siap lebatannya. Siap pokoknya kan siap sedia ya Pak ya. Siap sedia. Nah, itu kan Saya mau kok. Tangguh seperti itu pokoknya. Nah kemudian nih kalau terkait dengan inovasi apa sih yang sedang disiapkan nih dari FPRB sendiri untuk kedepannya gitu? Ada gebrakan kah gitu untuk bisa menuju yang tadi itu? Ya, belakangnya sebenarnya sederhana aja. Kita butuh sesuatu yang konkret sebenarnya dan operasional. Karena kalau nggak operasional percuma. Iya. Jadi cuma teori kajian itu enggak. Kami bisa nih dekat dengan teman-teman pelaku usaha maupun siapapun, termasuk teman-teman di kampung kan kita punya forum kampung tangguh bencana. Iya. Itu juga dikepung oleh kampung yang tangguh bencana. Iya. Ada ratusan dan 100 berapa ya. Itu menjadi satu potensi yang harus kita gali dan kita jadikan sebuah kekuatan untuk mewujudkan tangguh tadi. Jadi kalau dibilang gebrakan menurut saya nggak perlu ya, kita nggak perlu yang sensasional, cuma kita yang perlu yang operasional. Nah ini butuh keterbukaan, kemudian di tengah situasi krisis anggaran seperti sekarang itu Ya. kita butuh kolaborasi. Ya, betul. Kalau hanya mengandalkan dari pemerintah ya masih butuh berat sekali. Ya. Jadi ya kita butuh kesadaran bahwa ini bencana itu adalah nasib kita bersama. Ya. Bersama. Kadimi sudah kemarin waktu ada FGD tentang itu saya sudah mengatur kalau di dunia industri itu atau usaha itu sudah masuk manajemen risiko. Nah, artinya di situ kan memang kepentingan bersama, bukan lagi misalnya nanti Kadin itu fasilitasi hanya untuk ini, bukan. Ini untuk kepentingan bersama. Jadi menurut saya mungkin bukan gebrakan, tapi terobosan yang konkret dan operasional yang coba kita wujudkan. Sepakat ya? Betul. Ya, siap. Nah, ini udah sepakat berarti udah selesai kalau gitu. Pokoknya langkah konkret. Langkah konkret. Langkah betul. konkret. Operasional. Iya, Nasional. oke. Menuju ke langkah konkret itu, jadi sekarang kalau dari pelaku usaha apa yang disiapkan Pak Aji? Ya, yang jelas teman-teman harus menyiapkan paling nggak secara mental, karena apapun kita bersama teman-teman tetap harus dalam situasi apapun kita harus siap, karena namanya, dan saya yakin bahwa teman-teman UKM di Kota Jogja ini sejauh ini kok hanya bencana. Apa? Karena situasi krisis ekonomi pun ternyata teman-teman ini juga masih bisa diandalkan. Ya. Jadi saya yakin dengan koordinasi, dengan komunikasi yang baik dengan semua pihak, saya pikir tidak ada masalah teman-teman untuk tetap semangat. Ya, dalam kondisi efisiensi anggaran pun Ya. tetap bisa melangkah Ya. gitu ya Pak Ya. Aji ya. Dan mereka justru sekarang ini yang menurut saya yang mereka bisa menunjukkan di antara pelaku-pelaku yang lain, karena yang memang dengan apa ya, berkurangnya daya beli lah, ini akan berdampak ke semuanya, baik di pariwisata maupun di semua lini bisnis. Itu termasuk salah satu yang perlu untuk di manage resikonya juga ya Pak Greg ya, termasuk ya. Iya, karena harapan kami itu tetap optimis dan tetap Iya, berinvestasi. investasi. Gitu. Iya. Karena Itu. kalau sudah nanti lemas, wedi, takut, Wedi, itu betul. repot gitu. Ekosistem bisa Iya. goyang itu. Jadi Jadi- bahwa Jogja ini walaupun kita dikepung oleh bencana atau bahaya laten bencana, tapi ya kita pasti akan dihasilkan kalau kita bergandengan tangan. Oke, bergandengan tangan salah satu kunci suksesnya gitu. Inovasi tadi berupa terobosan dari FPRB. Kalau dari GIPI ada terobosan apa? Apakah perlu Pak, misalnya sekarang kan Kampung Tangguh Bencana ada, di pendidikan juga ada SPAB gitu ya. Tadi di episode sebelumnya kami juga ngobrol untuk cagar budaya yang tangguh bencana. Ini semua kan sudah ada programnya masing-masing. Tapi ada tidak sih yang itu bisa sinergi bersama, termasuk juga dari pariwisata gitu, bareng-bareng dengan Kampung Tangguh Bencana juga dan semuanya gitu.
Mas. Ini sebenarnya yang menjadi apa ya, autokritik buat kita bersama sebenarnya. Di tempat kita cukup banyak tadi, ada beberapa mekanisme yang ada tadi, ada Di tiap lokus gitu ya. Lokus itu ada semua. Tetapi tadi saya hanya merimain dan menegaskan kembali apa yang kita katakan, koordinasi tadi. Koordinasinya Karena ya. di tempat kita cukup banyak resource, tetapi koordinasi yang menjadi penting sehingga menjadi satu apa ya, resource yang cukup aplikatif gitu. Karena parsial dimanapun tidak akan pernah memiliki satu output yang maksimal. Tetapi dalam satu mekanisme koordinasi yang solid, tentunya impact-nya akan jauh lebih positif. Saya pikir itu yang jauh lebih penting untuk segera kita lakukan. Ya, baik. Pak Bobi, kalau di industri pariwisata kan ada K3 ya. Ada kompetensi yang jelas, sudah ada skemanya seperti apa gitu ya. Skemanya terinci. Ini unjuk kerjanya seperti apa masing-masing gitu. Tapi kalau untuk di masyarakat gitu supaya nanti bisa mencapai standar yang sama, itu kira-kira harusnya bagaimana Pak Bobi? Justru itu saya pikir ini kan kalau di sisi industri pariwisata itu kan sudah ada unsur K3 tadi, yang itu mungkin bisa menjadi sebuah satu parameter gitu. Artinya untuk bisa juga parameter. sebagai komparasi gitu. Bagaimana kita akan memiliki satu standar kalau itu di dalam masyarakat sendiri. Tapi poinnya memang apapun itu ya tadi, langkah koordinatif tadi yang menjadi selalu kami highlight gitu ya, untuk sehingga orang nggak bingung mau ngapain, siapa berbuat apa itu jelas, sehingga harapannya karena kita tidak pernah tahu bencana itu akan datang kapanpun, di jam berapapun kita nggak ngerti. Tapi in case terjadi, sistem ini akan bisa jalan sesuai mekanisme yang sudah disepakati bersama. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kita mau jeda, mau ngeteh, ngopi dulu ya warga Tangguh ya. Karena punya saya udah mau habis ini, putih. Sekalian saya mau ganti yang teh aja nanti kalau ada ya. Warga Tangguh juga jangan kemana-mana. Tetap di sini, kami akan lanjut saat lagi kami kembali. Ya, warga Tangguh gimana? Masih siap sedia kan ya? Kita akan lanjut lagi untuk ngobrol di podcast Bincang Tangguh Bencana kali ini. Semakin hangat ya bahasannya. Ternyata ini dari pelaku pariwisata, dari dunia usaha juga sebenarnya tuh sama-sama ingin bisa berkolaborasi. Jadi tidak masing-masing secara parsial itu bergerak sendiri-sendiri, karena kalau bareng-bareng itu kan akan lebih efisien juga tentunya warga Tangguh ya. Nah, berbicara mengenai yang tadi saya tanyakan kepada Pak Bobi ya, kalau di pariwisata kan ada standar K3 gitu. Nah, ini kira-kira kalau ini menjadi satu barometer, apakah bisa juga ini nanti diterapkan juga untuk rekan-rekan para pelaku UMKM, Pak Aji? Kira-kira gimana nih Bapak? Ya, itu mungkin saja, karena apapun K3 itu sangat penting untuk keselamatan kita semua. Yang pasti kalau di perusahaan-perusahaan pasti harus mempunyai K3, tapi untuk UMKM saya pikir mereka harus kita kasih pengertian, edukasi terhadap mereka supaya mereka bisa paling tidak dalam menanggapi bencana ini mereka cukup siap. Kemudian kalau kita lihat daripada semangat mereka, kalau di UMKM ataupun di pengusaha itu kan banyak juga organisasi mereka, dan organisasi mereka ini sangat peduli dengan teman-temannya yang ada di daerah, khususnya di Yogyakarta. Karena saya bencana tahun 2026 ya, gempa ya, itu luar biasa. 2006 itu luar biasa. Jogja cepat pulih, kalau itu mungkin diakui oleh seluruh dunia mungkin, karena luar biasa cepatnya, karena kepedulian daripada teman-teman pengusaha yang ada di luar Jogja. Jadi mereka cukup, salah satu contoh waktu itu kebetulan kami di bidang mechanical electrical, kita seluruh Indonesia itu membantu Jogja untuk memulihkan kondisi kelistrikan, khususnya kelistrikan yang ada di Jogja, supaya tidak istilahnya giliran atau lampu mati terlalu lama karena banyak yang rusak, dan itu bisa terjadi. Dan luar biasa Jogja, tidak ada sebulan mungkin sudah pulih. Ini harapan kami
kedepannya teman-teman semuanya bisa lebih siap dan mengerti kondisi ini. Terima Oke. kasih. Pak Greg, kalau masih terkait ini tadi ya, sebenarnya kalau dari FPRB bisa juga kah nanti melakukan ini kan terkait dengan mitigasi bagaimana koordinasi kan ya, termasuk juga pemetaan juga sebenarnya yang dibutuhkan dari masing-masing dunia usaha, industri seperti apa, termasuk juga para pelaku UMKM itu bisa juga dipetakan, difasilitasi dari FPRB untuk nanti dihubungkan ke stakeholder terkait, nanti akan seperti apa gitu. Ya, jadi memang kita sedang menyiapkan konsep besar. Jadi ketika terjadi sekarang tadi apa yang dilakukan. Dan disitulah kami juga sedang mencoba mendesain platform kolaborasi. Jadi kolaborasi ini kan kata yang mudah diomongkan. Di setiap FGD atau soal kolaborasi. Collab with Kadang-kadang hanya berhenti menjadi wacana. Wacana. Jadi, makanya kami mencoba menghindari itu, maka bentuk konkretnya itu representasinya adalah platform. Platform ini kita akan tahu partisipasinya, perannya seperti apa, kapan, di mana, siapa. Dan itu untuk platform apa. digital atau gimana Bapak? Udah, ya mungkin ada beberapa yang sifatnya nanti bisa dikomunikasikan secara digital. Tapi platform ini daripada bangunan kepercayaannya ini tuh tentunya apa? Misalnya dari GP, misalnya saya di tahap pemetaan kami menyumbang data. Nah itu platformnya adalah itu. Kemudian CSR kami adalah membantu misalnya apa gitu. Sehingga bentuknya harus konkret dari awal, di orkestrasi gitu. Jadi kita tidak tumpang tindih. Jadi kita akan mengatur efisiensi dan efisiensi tadi. Jadi tidak orang menumpuk di Iya, nggak overlap ya. Sehingga tidak overload di situ. Jadi harapannya ke depan ya kita mari duduk bersama dan kita desain platform itu karena tiap stakeholder kan Beda-beda. tentunya. Belum lagi kalau secara keseluruhan orkestra besarnya itu juga butuh sesuatu yang besar. Tapi dimulai dari yang sederhana seperti itu. Jadi kapan itu Pak platformnya? As soon as possible. Tahun ini? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tahun Karena ini. kita nggak pernah tahu bencana itu kapan datang. Iya betul ya. Jadi ya sebaiknya memang ini juga menjadi satu tawaran terbuka dengan teman-teman di luar bahwa sebagai bagian dari mungkin yang terdampak ya nggak tahu seperti apa ya kita pasti memberikan kontribusi peran. Cuma nanti kita akan atur orkestrasinya biar tidak ngatur. Iya. Kita mencoba menciptakan iklim yang lebih kondusif. Ini warga tangguh ini para pemirsa podcast kita ini bisa juga kan yang memberikan masukan ke FPRB ini melalui apa Pak atau menghubungi kemana sebenarnya? Banyak saluran sebenarnya. Kalau misalnya secara umum ya nanti coba kita membuka ruang dialog public hearing gitu ya. Kita nggak tahu bentuknya apakah bisa platform digital juga kan lebih mudah dan aksesibel ya, mudah dijangkau oleh semua pihak. Atau lewat forum-forum atau lewat perwakilan komunitas. Misalnya GP kan punya perwakilan dari seluruh pengusaha ini kan ada Mas Bobi misalnya. Atau di Kadin juga ada Kadin sebagai institusi yang merepresentasikan posisi teman-teman pengusaha semua. Nah, lewat keterwakilan inilah kita coba bareng-bareng mendiskusikan dan menciptakan desain platform seperti ini. Saya kira itu masuk akal ya, jalannya masih bisa dilakukan. Ini kan kalau dari GP kan juga ada banyak pelaku pariwisata. Pariwisata sendiri kan masih ada masing-masing sebarannya luas juga ya Pak Bobi ya itu. Itu dari rekan-rekan GP sendiri ini juga setiap rutin ada pertemuan itu misalnya adakah juga masukan terkait dengan hal ini terkait dengan bagaimana mengenai biar sama-sama tangguh gitu terhadap resiko bencana Pak? Iya, karena kalau di pariwisata itu kan ada 13 usaha desa pariwisata. Di GIB itu ada 21 asosiasi anggota. Nah tentunya ini yang menjadi hal concern kami untuk memberikan satu knowledge tentang itu. Nah untuk konsistensi ke depannya karena gimana pun ini kan edukasi ini kan tidak bisa insan ya. Tapi edukasi ini harus continue dan konsisten kita lakukan karena kembali lagi situasinya juga dinamis. Gitu ya. Tentunya perlu satu konsistensi ini. Nah ini yang saya pikir nanti Pak Greg mungkin bisa di forum ini kita bisa bicarakan bersama untuk tadi saya kira mau bentuknya mau seperti apa, kemudian konsistensinya akan seperti apa dan ya itu yang kami butuhkan. Pak Haji yang mendesain benefit di masing-masing. Oh iya betul. Iya. Benefitnya menjadi muncul. Betul. Itu juga ya Pak Haji ya. Bagaimana biar ya muncul benefit ya, bukan cuma ini kita sekedar setor masukan seperti ini tapi gitu. Ini dibahas juga untuk rekan-rekan Kadin itu termasuk juga kan setiap kali ngumpul itu masing-masing bahas bagaimana sih biar kita bisa tangguh dengan resiko yang mungkin terjadi gitu.
Kalau itu pasti teman-teman, tapi ya saya yakin bahwa teman-teman pengusaha ini kan sudah teruji ya, terutama yang sudah berjalan lama. Dan di antara kita ini memang untuk ketangguhan ataupun untuk kekuatan itu sendiri, ya harapan kami teman-teman yang besar itu peduli terhadap yang kecil. Karena apapun untuk bangkit ini kan dibutuhkan suatu kekuatan atau niat yang kuat. Makanya harapan kami banyak teman-teman, nah ini karena ya tadi saya banyak cerita bahwa pada saat kemarin itu juga teman-teman baik di seluruh Indonesia luar biasa tanggapannya terhadap bencana yang ada di Kota Jogja, menjadikan cepat pulih lah kondisi ini. Ya, kalau dari ketahanan bisnis dari rekan-rekan dunia usaha itu apa Pak tipsnya atau strateginya untuk tahan di dunia bisnis? Sebetulnya cuman semangat ya, semua dilandasi dengan semangat. Kalau dari sisi tadi permodalan, saya pikir dengan kondisi tanggap bencana ya pemerintah juga harus peduli dan termasuk pengusaha-pengusaha tadi, termasuk CSR itu juga harus diharapkan oleh teman-teman yang memang usahanya masih belum stabil. Jadi semangat itu salah satu kunci, gotong royong tadi itu juga ya. Betul. Kebersamaan itu ya betul, Pak ya. Betul. Baik, Pak Aji, Pak Bobi dan juga Pak Greg, ini kita sudah harus sampai di closing statement dari Pak Aji dulu nih, kira-kira apa yang ingin digarisbawahi bersama, terutama mungkin ini bisa kasih semangat juga buat para pelaku usaha di Yogyakarta biar tetap tangguh gitu Pak Aji. Terima kasih bagi teman-teman pengusaha khususnya UMKM yang ada di Kota Yogyakarta, kita tetap semangat dalam kondisi apapun, apalagi di dalam suatu bencana yang kita tidak tahu, tetapi saya yakin bahwa teman-teman tetap punya semangat yang luar biasa. Oke, siap. Pak Bobi, silakan. Ya, ini buat teman-teman semuanya, karena satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa kita hidup di daerah yang memiliki bencana yang cukup kompleks. Tentunya ini menjadi penyadaran kita bersama bagaimana kita harus memiliki knowledge tentang mitigasi itu dan komunikasi serta koordinasi dari seluruh stakeholder untuk bisa memperkuat kita bersama terkait itu menjadi satu hal yang perlu kita upayakan bersama. Mantap, kolaborasi kuncinya ya. Pak Greg, silahkan Pak. Baik, warga Jogja dan semua pihak ya. Jadi kita bisa menciptakan sebuah proses mitigasi yang merupakan sebuah ekosistem yang dibangun oleh kolaborasi kepercayaan. Jadi kita harapkan dengan ekosistem ini kita tetap optimis di tengah kepungan bahaya laten kebencanaan, dengan tetap berpikir secara cerdas, membuat sistem yang membuat kita tetap sustain dan tangguh dan saling ketergantungan yang positif. Jadi kata kunci tadi kolaborasi yang bertanggung jawab dan didasarkan atas kepercayaan yang bersaudara dan operasional. Siap. Pak Greg terima kasih, Pak Bobi terima kasih, Pak Aji juga terima kasih, sehat selalu. Para pelaku dan juga usahanya, untuk pariwisata juga, untuk para pelaku usaha dan UMKM juga, dengan rekan-rekan FPRB juga sehat selalu, Pak Greg. Dan juga warga Tangguh harus tetap siap siaga juga, sehat selalu, jaga kesehatan, dan harus tetap jaga kewaspadaan ya. Apapun ini bisa terjadi, resiko bencana bisa terjadi kapan saja. Yang penting kita harus siap siaga. Berarti sudah saatnya Isu Dewi pamit dari Bincang Podcast kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya dengan tema yang berbeda, tamu yang berbeda. Saya Isu Dewi, sampai jumpa dan salam tangguh. Siap siaga. Sampai jumpa.